Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami di Market Review. Pemerintah menilai insentif pajak penjualan barang mewah pada dua segmen kendaraan akan menyebabkan penerimaan negara dari sektor otomotif mengalami kerugian hingga 2 triliun rupiah. Meski demikian, jumlah tersebut masih dapat terkompensasi dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor pendukungnya. Pemerintah memproyeksi insentif terkait pajak penjualan barang mewah atau PPNBM pada dua segmen kendaraan akan menyebabkan penerimaan negara dari sektor otomotif dapat mengalami kerugian hingga mencapai 2 triliun rupiah. Meski demikian, jumlah tersebut diyakini masih dapat terkompensasi dengan pertumbuhan penerimaan pajak pada sektor-sektor pendukungnya. Seperti diketahui, pemerintah sebelumnya berencana untuk menurunkan PPNBM bagi kendaraan bermotor dengan cc kurang dari 1.500 secara bertahap per 1 Maret 2021, di mana kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan industri otomotif dengan lokal purkes kendaraan bermotor di atas 70%. Sementara itu, ekonom Indef Andri Satrio Nugroho menekankan agar insentif PPNBM dilakukan secara berhati-hati, sebab perekonomian diprediksi tidak terlalu signifikan mengingat insentif hanya diberikan bagi beberapa jenis kendaraan tertentu. Adapun pihak Indef memperkirakan dampak insentif PPNBM terhadap sektor konsumsi hanya dirasakan dalam jangka pendek, terutama pada kuartal 2 tahun 2021 saat diskon yang diberikan hingga 100% ditanggung seluruhnya oleh pemerintah. Berbagi sumber untuk IDX Channel. Pemirsa, untuk membahas tema kita di paruh kedua di Market Review sudah terhubung melalui aplikasi Zoom Mbak Esther Sri Astuti, Ekonom Indef. Selamat pagi Mbak Esther. Pagi Mas Vicky. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Review. Salam sehat Mbak Esther. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Amin. Mbak Esther, mengenai apa yang akan diimplementasikan oleh pemerintah mengenai pembebasan PPNBM untuk kendaraan ataupun mobil di bawah 1.500 cc. Potensial loss pendapatan negara dari sektor pajak otomotif dari paket yang tadi sudah disampaikan, potensial loss-nya 2 triliun rupiah. Ini merupakan potensial loss yang cukup besar atau seperti apa menurut Anda? Kalau menurut saya ini adalah potensi loss yang sangat besar ya, bukan cukup besar. Karena kita prediksi akan kehilangan pendapatan pajak itu sekitar 2,28 triliun rupiah. Nah, belum lagi ada penurunan pajak daerah gitu ya. Jadi kalau kita beli mobil kan selain kita bayar PPN juga ada pajak daerah ya. Nah, kemudian di sisi lain tax ratio kita kan juga rendah dari tahun ke tahun terus menurun. Jadi ini menurut saya kerugian yang sangat besar kalau misalnya ada tax expenditure policy untuk PPNBM ini. Akankah sepadan jika kita lihat dari alasan mengapa kemudian pemerintah memutuskan untuk menerapkan ataupun memberikan insentif berupa pembebasan PPNBM untuk mobil di bawah 1.500 cc, di antaranya adalah untuk menggairahkan sektor otomotif dan juga salah satunya adalah mungkin untuk meningkatkan daya beli dari masyarakat sendiri. Potensial loss-nya sepadan atau tidak dengan hasil yang nanti diharapkan ataupun ditargetkan, Mbak Esther? Ya, menurut saya belum sepadan ya, karena belum sepadan ya? Ya, secara umum daya beli masyarakat ini kan relatif lambat karena dampak COVID ya. Kita bisa lihat dari cerminan dari pertumbuhan ekonomi yang juga relatif turun drastis gitu ya. Ya, jadi menurut saya dengan adanya belanja pajak PPNBM 0% ini ya belum sepadan dengan perkiraan peningkatan daya beli masyarakat gitu. Artinya ini bukan menjadi sebuah kebijakan yang tepat diterapkan, bahkan Anda kemudian mengkritisi efektivitas dari insentif ini, mengingat potensial loss-nya sangat tinggi, 2 triliun rupiah. Ya, saya memang cukup menyayangkan gitu ya. Kita mengapresiasi niat baik pemerintah untuk menggerakkan konsumsi gitu ya, yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Tetapi kalau kita lihat lagi bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya digerakkan oleh konsumsi, tetapi juga bisa digerakkan lewat peningkatan ekspor, peningkatan investasi gitu. Jadi menurut saya ini kebijakan yang belum tepat ya, tidak tepat intinya. Karena kenapa? Karena kontribusi dari sektor alat angkutan saja kalau terhadap PDB ini hanya 1,35% ya. Kenapa mesti diberikan
fasilitas yang cukup besar gitu ya. Dan kita akan kehilangan potensial loss pajaknya itu sekitar 2,28 triliun. Dan di sisi lain, kenapa harus diberikan PPNBM 0%? Kalau data kita menunjukkan bahwa penjualan kendaraan selama tahun 2011 dari Januari sampai dengan Desember 2020 itu meningkat tajam, termasuk tipe kendaraan yang kurang dari 1.500 cc. Nah, data di ASEAN pun itu mengkonfirmasi hal tersebut ya. Data ASEAN Automotive Federation itu pada tahun 2019-2020 penjualan kendaraan bermotor di Indonesia relatif tinggi ya. Selain Thailand, Indonesia yang relatif tinggi dibandingkan negara-negara yang lainnya gitu, Mas. Baik, jika Anda simpulkan bahwa pembebasan PPNBM ini bukan satu hal yang tepatlah diterapkan pada saat sekarang. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah, insentif berupa apa? Diterapkan di sektor mana? Yang akan memberikan dampak yang cukup signifikan dan tidak memberikan potensial loss kepada pendapatan pemerintah ataupun masukan pemerintah dari sektor pajak. Nah, kalau kita mapping ya, kita petakan, ternyata sektor yang masih tumbuh positif adalah sektor komunikasi dan informatika. Jadi pemerintah bisa melakukan belanja pajak ya, tax expenditure policy-nya itu di sektor tersebut, karena itu hanya sektor komunikasi dan informatika saja yang tumbuh positif. Nah, di sini pergerakan karena ada dampaknya COVID, jadi ada consumer behavior shifting, jadi ada pergerakan dari yang tadinya masyarakat lebih sering bertransaksi offline menjadi bertransaksi online gitu. Jadi mungkin itu lebih efektif dan lebih punya dampak ekonomi gitu. Baik, kalau saya simpulkan sebaiknya tax expenditure pemerintah diterapkan di sektor-sektor yang performanya sedang bagus, begitu, Mbak Esther? Betul. Oke, bukankah kemudian insentif harusnya diberikan kepada sektor yang tidak perform supaya sektor tersebut kembali positif kinerjanya? Ya, boleh insentif tersebut diberikan kepada sektor-sektor yang memang masih belum perform. Tetapi kita harus lihat, kalau insentif ini diberikan di sektor transportasi gitu ya, tidak berarti kita harus memberikan insentif pajak PPNBM 0%. Karena sektor transportasi itu tidak hanya kendaraan mobil pribadi atau motor gitu ya, tetapi juga bisa transportasi publik gitu ya. Kepada alat-alat transportasi publik mungkin bisa diberikan PPNBM 0% sehingga mengurangi kemacetan dan juga mengurangi polusi gitu, Mas. Oke, di sisi lain juga ada keinginan dari pemerintah sendiri agar masyarakat banyak mulai aware lah untuk membeli mobil listrik walaupun memang belum banyak tersedia, tapi ini nampaknya agak sedikit berlawanan begitu ya. Oke, kita akan lanjutkan usaha jeda berikut ini, Mbak Esther dan pemirsa tetap di Market Review. Usaha jeda kami akan segera kembali.